Manchester United gagal meraih kemenangan saat menghadapi West Ham United. Kiper MU, Sean Lemans, mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil kurang maksimal tersebut. Dalam laporan yang dimuat Manchester Format Team, ia menyebut skuad Setan Merah memang belum sepenuhnya terbiasa bermain 2 kali dalam sepekan dengan intensitas tinggi. Meski begitu, Lemans menegaskan jadwal padat tidak bisa dijadikan alasan utama atas kegagalan meraih kemenangan. Menurutnya, tim tetap harus tampil maksimal dalam kondisi apapun. Selain faktor jadwal, West Ham juga dinilai tampil disiplin dalam pertahanan yang sangat rapat. Hal itu membuat MU kesulitan membongkar lini belakang lawan dan menciptakan peluang berbahaya. Lemans menekankan bahwa tim harus belajar dari situasi ini. Evaluasi dan solusi perlu segera ditemukan agar hasil serupa tidak terulang di pertandingan berikutnya. Kabar terbaru datang dari Manchester United. Bek andalan mereka, Harry Maguire, sempat mengalami cedera saat menghadapi West Ham United. Dalam pertandingan tersebut, Maguire terlihat mengalami masalah pada otot pahanya. Ia akhirnya ditarik keluar di pertengahan babak kedua dan digantikan oleh Leny Yoro, memicu kekhawatiran dan para pendukung Setan Merah. Namun menurut laporan Manchester Evening News, kondisi Maguire setelah pertandingan terpantau cukup baik. Ia terlihat berjalan normal saat meninggalkan London Olympic Stadium dan tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Bahkan saat ditanya langsung oleh jurnalis Manchester Evening News, Maguire menyatakan bahwa dirinya dalam kondisi baik-baik saja. Meski begitu, laporan yang sama menyebutkan bahwa tim medis Manchester United tetap akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut setibanya tim di Manchester. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada cedera serius yang bisa berdampak pada jadwal pertandingan berikutnya. Manchester United nyaris pulang tanpa poin saat bertandang ke markas West Ham United. Namun gol dramatis Benjamin Sesko di menit ke-96 memastikan Carrick yang sedang menjalani periode sebagai pelatih interim. MU sempat berada dalam tekanan sebelum akhirnya Sesko muncul sebagai penyelamat di detik-detik akhir laga. Gol tersebut menjadi yang ke-6 bagi Sesko di Premier League musim ini. Catatannya makin impresif karena 4 gol diantaranya tercipta dalam 5 pertandingan terakhir. Performa konsisten ini membuat kontribusi Sesko semakin sulit diabaikan. Meski belum selalu menjadi starter dalam 5 pertandingan terakhir di bawah asuhan Michael Carrick, perannya tetap terasa penting. Sebab Sesko bukan hanya mengandalkan tendangan keras, ia juga aktif bergerak tanpa bola dan mampu menjadi pusat serangan tim. Ketajamannya di momen-momen krusial kini menjadi salah satu senjata utama Manchester United. Arsenal mendapat kurang baik terkait kondisi Mikel Merino. Manajer Mikel Arteta memberikan pembaruan terbaru dan mengisyaratkan bahwa sang gelandang berpotensi absen hingga akhir musim karena proses pemulihannya cukup panjang. Arteta menjelaskan bahwa cedera yang dialami Merino membutuhkan waktu pemulihan yang tidak singkat. Situasi ini membuat peluangnya untuk kembali bermain sebelum musim berakhir menjadi cukup kecil. Meski begitu, Arsenal memastikan akan memberikan dukungan penuh kepada Merino selama masa pemulihan. Arteta menegaskan klub tidak akan terburu-buru memainkan sang gelandang sebelum kondisinya benar-benar pulih 100%. Arsenal ingin memastikan Merino kembali dalam kondisi terbaiknya dan tidak mengambil resiko yang bisa memperparah cedera. Absennya Merino sendiri tentu menjadi tantangan tersendiri bagi The Gunners dalam menghadapi sisa musim yang krusial. Liverpool meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Sunderland di Stadium of Light. Namun hasil positif itu harus dibayar mahal karena Wataru Endo mengalami cedera yang diduga cukup serius. Usai pertandingan, pelatih Liverpool Arne Slot menyampaikan kekhawatirannya dalam wawancara dengan TNT Sports. Ia menilai cedera yang dialami gelandang asal Jepang tersebut tidak terlihat ringan dan berpotensi membuatnya absen dalam waktu yang cukup lama. Cedera ini terasa semakin disayangkan karena laga tersebut merupakan starter perdana Endo di Premier League musim ini. Meski dimainkan di posisi yang bukan spesialisnya, ia justru tampil solid sebelum akhirnya harus ditarik keluar akibat mengalami cedera. Antoine Semenyo menjalani awal karir yang luar biasa bersama Manchester City. Winger asal Ghana itu kembali tampil gemilang dengan mencetak 1 gol dan 1 assist saat City mengalahkan Fulham. Kemenangan tersebut membuat City memangkas jarak dengan Arsenal yang berada di puncak klasemen Liga Inggris. Dampak Semenyo terasa langsung sejak kedatangannya.
Sejak direkrut dari Bournemouth, Semenyo sudah terlibat dalam 7 gol di semua kompetisi bersama City. Rinciannya 5 gol dan 2 assist. Catatan yang sangat impresif untuk pemain yang baru bergabung. Bahkan di Liga Inggris musim ini, hanya Victor Gyökeres dan Cole Palmer yang memiliki jumlah keterlibatan gol lebih banyak darinya. Statistik ini menegaskan bahwa Semenyo bukan sekedar pelengkap, tetapi langsung menjadi salah satu motor serangan penting bagi skuad asuhan Pep Guardiola. Dani Carvajal menghadapi masa depan yang belum pasti di Real Madrid. Bursa transfer musim panas 2026 disebut akan menjadi momen penentuan bagi sang kapten. Kontrak Carvajal sendiri akan habis pada 30 Juni 2026. Hingga saat ini Real Madrid belum memastikan apakah akan memperpanjang kontraknya. Menurut laporan The Athletic, manajemen klub masih ragu dengan masa depan Carvajal, terutama soal konsistensi permainan. Real Madrid mulai menyiapkan opsi lain jika sang bek tidak lagi tampil maksimal. Sementara itu dari pihak pemain, Carvajal juga dikabarkan belum yakin akan bertahan. Meski berusia 34 tahun, ia masih dinilai mampu bermain beberapa musim lagi. Namun, masalah cedera menjadi faktor utama yang bisa mempercepat kepergiannya dari Santiago Bernabeu. Kemenangan Real Madrid atas Valencia diwarnai ketegangan. Kylian Mbappe terlihat meluapkan emosi kepada ofisial pertandingan. Insiden terjadi di akhir babak pertama saat Mbappe dinyatakan offside setelah menerima bola dari bek Valencia. Mbappe langsung mempertanyakan keputusan tersebut karena merasa tidak offside. Saat jeda laga, Mbappe meminta penjelasan kepada ofisial keempat. Menurut rekaman DAZN, ia diminta membahasnya di lorong pemain. Namun setelah masuk ke dalam, Mbappe merasa tidak mendapat penjelasan dari wasit. Hal itu membuat Mbappe frustasi dan kecewa karena merasa diabaikan. Kekesalannya bahkan sempat ia sampaikan kepada rekan setimnya Eduardo Camavinga dengan komentar bernada kesal dengan mengatakan badut wasit dalam bahasa Perancis. Real Madrid mulai tampil konsisten di La Liga musim ini. Di tengah persaingan ketat dengan Barcelona, Los Blancos kembali menunjukkan tren positif. Pelatih muda Alvaro Arbeloa menjadi sorotan setelah membawa Real Madrid menyapu bersih 5 laga La Liga dengan kemenangan. Hasil ini hadir di masa transisi setelah ia ditunjuk menggantikan Xabi Alonso. Secara perlahan keraguan mulai mereda laga tersebut. Real Madrid mengalahkan Valencia, Rayo Vallecano, Villarreal, AS Monaco, dan Levante. Madrid mencetak 12 gol, mencatat 3 clean sheet dan hanya kebobolan 2 kali. Performa ini menegaskan Real Madrid kembali menemukan ritme di La Liga. Manchester United mulai menunjukkan tanda kebangkitan. Luke Shaw menyebut perubahan besar di dalam tim datang dari sosok Michael Carrick. Dikutip dari Talksport, Shaw mengatakan Carrick membawa pendekatan yang lebih sederhana dan sesuai dengan jati diri klub. Perubahan ini bukan cuma soal taktik, tapi juga cara membangun suasana tim. Sebagai mantan pemain Manchester United, Carrick dinilai paham betul tekanan dan ekspektasi di Old Trafford. Pengalaman itu membantunya mengambil keputusan yang tepat sebagai pelatih interim. Menurut Shaw, Carrick mampu menciptakan suasana positif tanpa menghilangkan target kemenangan. Dan hasilnya, para pemain tampil lebih percaya diri dan menikmati permainan yang berdampak langsung pada performa tim. Manchester United dipastikan tidak berencana memulangkan Cristiano Ronaldo ke Old Trafford. Rumor soal kepulangan sang bintang untuk ketiga kalinya kini ditegaskan tidak akan terjadi. Berdasarkan laporan Sky Sport, manajemen United menilai Ronaldo saat ini hanya cocok sebagai solusi jangka pendek. Sementara itu, klub memilih fokus pada rencana jangka panjang dengan membangun tim yang lebih muda dan berkelanjutan. Dengan begitu, opsi membawa kembali Ronaldo disebut sudah tertutup rapat. Bahkan sejumlah pemain yang pernah bermain bersamanya meragukan kesepakatan tersebut bisa terwujud. Dengan ini, Manchester United pun menegaskan komitmennya untuk tetap pada strategi jangka panjang dan melanjutkan pembangunan skuad tanpa kehadiran sang superstar. Setelah gagal mendapatkan Mark Pubil pada bursa transfer musim panas lalu, Barcelona kembali dikabarkan tertarik merekrut sang pemain. Menurut laporan Sportsball, Direktur Olahraga Barcelona Deco menilai Pubil sebagai pemain yang cocok untuk rencana jangka panjang klub. Di usia 22 tahun, ia dianggap pas dengan proyek peremajaan skuad yang sedang dilakukan Barcelona.
Kebutuhan akan bek baru memang semakin terasa. Musim ini, Barcelona sudah kebobolan 14 gol di fase Liga Champions. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak di antara 13 tim teratas dan menjadi tanda bahwa lini pertahanan mereka perlu diperbaiki. Nama Pubil pun kembali jadi perhatian.